Tiga. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai kegiatan, silakan untuk pimpin doa salah satu. Oh ya teman-teman, sebelum kita pembelajaran pada game ini, kita mulai berdoa. Saya Bapak dan Saudara Tuhan, kami ingin belajar, berkatilah kami agar kami dapat belajar dengan baik dan dapat memahami semua yang dijelaskan oleh Guru. Nama Bapa dan Saudara. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Silakan duduk. Agar kita nyaman untuk belajarnya, silakan kalian lihat atas, bawah, kanan, kiri, apakah ada sampah, kertas tolong diambil dan boleh dibuang keluar. Oke? Silakan semuanya. Kalau ada sampah kertas silakan diambil, tolong dibuang keluar. Ya, silakan. Kertas-kertas di atas meja yang tidak dipakai silakan tolong dibuang semuanya. Ya, yang ada di belakangmu, di depanmu, di kaki ya. Ya, silakan. Kalau sudah silakan ditutup lagi pintunya. Jadi hari ini sebenarnya mata pelajaran kita adalah coding dan kecerdasan artifisial. Ya, selama ini kita dari kemarin ketemu, kita belajar tentang codingnya dulu ya, dasar-dasar dari coding. Nah, hari ini kita akan mulai belajar tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk yang lebih spesifik ya, menyunting gambar. Kita akan belajar apa sih sebenarnya KA itu ya. AI atau KA ya. Kalau AI itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya KA, kecerdasan artifisial ya gitu. Jadi hari ini kita akan belajar ini tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk penyuntingan teks ya. Mungkin kamu sudah sering akan melakukan itu, tapi kita akan belajar untuk hari ini kita fokuskan ke sini. Oke, jadi sebelum belajar kita akan sedikit ada permainan ya. Sedikit permainan mungkin di waktu SMP atau ketika pramuka mungkin kita akan pernah mengalami itu. Oke, silakan kalian berdiri. Nah, biar kita fresh dulu ya. Tadi kan sudah belajar dari jam 1 sampai jam 5 kan ya. Oke, silakan masukkan kursinya ke dalam. Masukkan kursinya ke dalam. Oke. Ya, masukkan. Nah, jadi biar agak lebar ya tempatnya ya. Oke, sudah. Kita akan bermain game sebentar. Oke, jadi permainan game kita adalah konsentrasi. Kalian silakan lihat saya dan ikutin saya. Oke, silakan ke depan semuanya, menghadap ke depan ya. Nah, yang pertama, jadi ikutin saya ya. Di permainan kita yang pertama itu butuh konsentrasi ya. Oke, jadi gerakan yang akan kita lakukan yang pertama ke atas dulu semuanya. Atas, samping ya, depan ya, depan. Nah, yang nyatu ke depan agak maju dikit ya. Oke, kemudian ke bawah ya, ke bawah. Oke, kita mulai ya, semuanya konsentrasi. Silakan tangannya ke atas ya, tangannya ke atas ya. Oke, siap ya. Nah, ada yang nggak konsentrasi? Tangannya ke atas ya. Oh, masih ada yang nggak konsentrasi. Oke ya. Apa yang saya katakan silakan kita ikutin ya. Oke, silakan kita mulai. Yang pertama, tangan ke atas. Oke, digoyang-goyang. Oke ya. Oke, digoyang-goyang ya. Oke, tangannya ke bawah. Silakan. Oke, tangannya ke bawah. Perlu konsentrasi ya. Tangannya ke atas lagi. Oke, siap. Tangan digoyang-goyang, diputar-putar. Oke, tepuk tangan di atas. Oke,
kita duduk lagi. Sedikit permainan konsentrasi kita ya, biar nanti di pelajaran ini kita butuh konsentrasi ya. Ya, materi kita hari ini itu tentang pemanfaatan KI, ya, pemanfaatan KI dalam menjunting teks. Oke, perhatikan apa? Yang pertama, jadi apa sih manfaatnya kita belajar dalam materi ini? Ya, yang pertama nanti kamu akan memperbaiki tata bahasa dan ejaan secara otomatis. Jadi belajar hari ini nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita di kemudian hari ya. Yang kedua, meningkatkan kualitas teks tulisan ya. Jadi kan sering ya kita membuat teks ya. Pelajaran bahasa Indonesia membuat teks karya ilmiah. Nanti ketika kamu magang PKL nanti kamu akan membuat karya ilmiah ya. Kemudian teks observasi kayak bahasa Indonesia gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga menghemat waktu untuk mengedit ya. Itu yang pertama, yang ketiga. Kemudian yang keempat, meningkatkan pemahaman bahasa. Jadi bahasa Indonesia itu kan ada grammarnya kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi ada tata bahasanya. Seperti itu. Kemudian akan membantu menjaga tulisan kita agar tetap orisinil ya. Jadi itu manfaat yang bisa kita dapat nanti kalau kita melaksanakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sekarang semuanya dilihat ke depan. Bisa kebaca tidak? Bisa? Oke. Silahkan kalian baca dan pahami. Kalian baca dan kalian pahami. Sudah dibaca semuanya? Adakah kata bahasa yang kurang bagus? Ada. Coba. Apa kira-kira kelemahannya? Tunjuk tangan. Siapa namanya? Yosef. Yosef. Tidak ada titik dan koma. Tidak ada tanda baca. Ada yang menemukan lagi dari hal-hal itu? Ada? Oke. Kira-kira dari teks ini kalian nyambung nggak? Intinya. Ya. Intinya, coba siapa namamu? Giandri. Menurutmu Giandri, inti dari teks ini apa? Jelaskan AI itu adalah teknologi di mana mampu bisa Jadi AI itu diibaratkan seperti manusia dan bisa belajar dengan cepat. Oke, jadi itu adalah contoh teks yang kurang baik, ya. Nah, misalkan kalau kita mempunyai teks yang kurang baik, ya, kita sulit dipahami atau yang kurang baik, ya. Apa akibatnya dalam kehidupan kita? Contoh, ya. Apa kira-kira? Siapa namamu? Melvin. Ya, Melvin. Apa kira-kira? Kalau kamu punya suatu teks atau informasi yang sulit dipahami, kira-kira apa sih akibatnya dalam kehidupan sehari-hari? Amin. Silakan. Salah ada apa ya namanya pendapat ya. Oke. Apa sih? Siapa? Maxi. Apa Maxi? Bisa? Keliru. Terus apa di situ cewek? Prinsip. Bisa terjadi salah pahaman. Nah, kalau kita membaca teks atau informasi yang kurang mengerti, itu akan mengakibatkan contohnya bisa keliru, bisa tersesat. Ya, kalau misalkan kita baca informasi tentang misalkan kita mau pergi ke misalkan ke Lampung, kita belum pernah ke Lampung, kita hanya baca jalur dari Lampung itu kemana aja. Tapi kalau orang nulis salah, nanti bisa membuat keliru dah. Bisa. Ya, contoh lagi, misalkan kita membuat lagi masak Prinsi, misalkan Prinsi lagi masak kangkung di rumah, sedangkan Prinsi belum pernah masak kangkung ya.
gimana ya? Oh, saya cari dulu di browser ya. Tapi orang menulisnya tidak tepat, ya, tidak sesuai dengan selera kita, maka akan jadi salah paham. Benar, akan jadi salah paham. Benar tak? Ya, itu adalah kelemahan dari kalau teks kita sulit atau kurang dipahami. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang jelas itu secara singkat kita akan memahami tentang fungsi perangkat KA dalam menyunting teks. KA itu apa tadi? Kecerdasan artifisial ya. Kalau saya sebutkan KA berarti kecerdasan artifisial ya. Oke, yang kedua, memanfaatkan salah satu aplikasi KA ya. Mana yang pernah kamu pakai? Quillbot, ChatGPT, Grammarly. ChatGPT ya, lagi yang banyak orang pakai ya. Nah, untuk menyunting teks sederhana ya. Kemudian yang ketiga, merefleksi manfaat dan keterbatasan penggunaan KA dalam proses belajar. Nanti kita akan belajar sebenarnya KA itu seperti apa sih ya. Menunjukkan sikap mindful, kesadaran dalam menggunakan KA dengan bijak ya. Jadi kita diharapkan kita mengikuti perkembangan KA ya. Kita mengikuti perkembangannya, jangan sampai ketinggalan, tetapi jangan seluruhnya kita mengandalkan dengan KA. Mengapa demikian? Karena data dari KA itu nanti kita akan bedakan bagaimana kemampuan manusia dan kemampuan KA setelah ini ya. Jadi data dari KA itu juga terbatas, gitu ya. Jadi kita juga harus mengembangkan dari kemampuan kita sendiri. Kamu sering pakai AI? Sering pakai? Banyak ya jenis-jenis AI, tapi kamu pasti pernah pakai. Apa kira-kira menurut kamu KA? Apa kira-kira? Apa sih itu KA? Ada yang bisa menjawab? Menurut pendapatmu ya, KA apa? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Ya Ustaz, Ustaz takut kalau salah ya. Oke, siapa kamu? Devin. Menurut saya ada sebuah teknologi yang sebenarnya sangat menguntungkan kita baik dari sisi penggunaan maupun yang lainnya. Tapi di sisi lain juga ada banyak hal buruk yang sebenarnya dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk hal-hal negatif. Ya, jadi KA itu baik bagi kita karena dia menyimpan kecerdasan yang luar biasa ya, dan juga dia juga memberi sisi yang negatif ya, yang lain selain dari sisi positifnya ada. Oke, jadi kategori perangkat KA perhatikan ya, kecerdasan artifisial itu macam-macam. Ada namanya asisten. Hari ini yang akan kita pakai asisten, ChatGPT, ada apa lagi? Tadi ada Grammarly, kemudian ada Quillbot ya. Itu yang berbasis teks ya, asisten. Kemudian ada yang berbasis produksi video ya. Ada yang produksi video itu bisa menggunakan Filmora, Synthesia gitu ya. Ada yang bisa untuk menulis rapat, ada kan ya? Sekarang AI ada yang bisa untuk menulis rapat. Contoh, kamu Zoom. Kamu kalau merangkum susah ya, Zoom 1 jam. Ada AI yang bisa merangkum semuanya. Sudah LKPD-nya? Oke. Silakan dibuka di komputernya LKPD-nya ya. Salah satu dari 3 orang itu boleh jadi satu ya. Nanti saling berembuk ya. LKPD-nya silakan dibuka. Ya. Sudah dibagi di WA kan? Oke. Silakan dibuka di komputernya ya. Lembar kerja peserta didik. Nanti nama kelompoknya silakan ditulis. Nama kelompoknya silakan ditulis. Kalau 4 orang, 4 orang, 3 orang, 3 orang, 2 orang, 2 orang ya. Ya. Nanti yang tidak mengerjakan tidak usah ditulis ya. Kosongkan aja. Oke, judulnya adalah menyunting teks dengan bantuan KA. Oke, yang pertama, bacalah teks berikut yang masih memiliki banyak kesalahan. Jadi di situ ada 2 teks, oke? Ada 2 teks yang mempunyai banyak kesalahan. Yang kedua, perbaiki teks secara manual ke dalam satu. Fokus, detail, mindful ya. Silakan kalian mengeksplorasi. Boleh menggunakan Quillbot, boleh menggunakan ChatGPT atau menggunakan Grammarly, ya. Silakan.
Pilih salah satu, ya. Kemudian bandingkan hasil keduanya, ya. Tuliskan refleksi apa manfaatnya, ya, apa manfaatnya dan pengalaman menyenangkan dalam pembelajaran KA, ya. Nanti silakan refleksinya kalian isi di bagian bawah ini, ya, refleksinya. Oke, yang pertama ini ada dua teks, paragraf ya, paragraf yang pertama dan paragraf yang kedua. Nanti yang kalian kerjakan di sini dulu, perhatikan. Kalian kerjakan secara kemampuan manusia. Jadi kamu kerjakan secara kemampuan kamu sendiri. Silakan diketik ulang, mana yang salah silakan dibuang, yang perlu ditambah silakan ditambah, ya, sesuai dengan kemampuan Anda sendiri. Yang kemudian yang ketiga, dua-duanya silakan untuk dibuat. Ya, paragraf 1 dan paragraf 2 silakan untuk diperbaiki berdasarkan kemampuan Anda sendiri, ya. Silakan nanti berkelompok, silakan boleh dibagi. Kamu ngerjakan ini, kamu ngerjakan ini, boleh ya. Misalkan 4 orang, 2 orang ngerjakan paragraf 1, 2 orang ngerjakan paragraf 2. Atau yang 3 orang silakan diatur aja bagaimana. Nah, ini yang pertama ya, nanti silakan dibuat di sini. Kalau dibuat kan bisa langsung diketik ya di situ ya. Langsung diketik aja. Nah, kemudian yang kedua itu hasil perbaikan KA. Nah, silakan kamu buat ini menggunakan KA tadi. Boleh menggunakan ChatGPT, boleh menggunakan Quillboard, boleh menggunakan Grammarly, boleh, bebas ya. Hasilnya silakan di copy di sini. Paragraf 1, paragraf 2 ya. Nah, nanti yang terakhir ya, hasil perbaikan ya. Kemudian yang terakhir refleksi. Silakan tulis refleksinya, pengalaman kamu mengerjakan ini apa. Tuliskan refleksi apa manfaat meaningful ya, dan pengalaman menyenangkan kamu mengerjakan ini. Silakan ditulis manfaatnya di bawah ya. Kalau sudah nanti silakan dikumpul kembali ke saya ya. Silakan dicatkan salah satu yang mengerjakan, silakan dikumpulkan ke saya ya. Misalkan ditulis ya. Kelompoknya ditulis biar tahu. Kelompok 1 tadi siapa? Ya. Nah ini ya, anggota kelompok berapa? Misalkan kelompok 1 misalkan ya, kelompok 1 ya. Kelompok 1, 2, ketiga kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Ada 8 kelompok ya. Silakan untuk bekerja sama. Kalau berempat silakan dibagi 2-2 boleh ya. Apa? Sampai merasa kamu bisa ya. Coba paragraf juga ya. Refleksinya bebas, berapa refleksinya ya? Refleksinya menurut kamu masing-masing ya, refleksi namanya refleksi ya. Yang ini ya, paragraf
Oke, silakan untuk berkelompok ya. Oh, ada WhatsApp. Oke, bisa enggak? Nah, kelompok satu nanti silakan maju ke depan ya. Mewakili. Nah, kelompok satu dulu. Oke. Nah, ini yang kelompok satu ya. Oke. Berdua ada apa? Satu membacakan satu ini hasilnya. Oke. Boleh. Berdua. Atau bertiga boleh ada apa? Oke. Silakan dilihat ke depan ya temannya. Kelompok satu ayo silakan. Tapi yang juga perhatiannya satu menjelaskan boleh. Oke, silakan. Perhatikan semuanya ya. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Kami akan mempresentasikan dan memaparkan hasil diskusi kami dalam kegiatan tugas ini. Jadi menurut kami dari teks awal referendum tersebut, kecerdasan aspirasi Yang kamu benerin aja, mana yang kamu benerin? Oke. sorry ada. Menurut kami yang kami benarkan itu pertama pada kecerdasan artifisial itu yang artifisial yang huruf A nya kami besarkan. Yang kedua kami Apa yang dibenarkan lagi? sebelumnya di kalimat kamu tidak semua orang memahami tentang cara kerja AI dan apa manfaat yang sebenarnya itu dapat double apa namanya keduanya. Jadi sebenarnya Sebenarnya ini kan awalnya sebenarnya coba dia atas. Oh, oke. Sip. Jadi lagi ada dari beberapa Tambahan. Oke, tambahan ucap dan nah, refleksinya menurut kamu apa? Jadi menurut kami berempat dengan adanya kecerdasan artifisial, kami dimudahkan untuk melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari seperti mengerjakan tugas sekolah dan mencari informasi. Tapi di sisi lain, KA juga membuat kami menjadi malas untuk berpikir dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang diberikan. Perangkat kami dalam menggunakan KA adalah kami awalnya merasa senang karena sangat berbantu dalam mengerjakan pekerjaan. Akan tetapi karena sering menggunakan KA, logika kami kurang bekerja secara tuntas, jadi kurang bekerja secara tuntas. Oke. Cukup? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita kasih plus dong. Oke, kelompok 5. Setelah kita belajar, setelah kita belajar hari ini, perhatikan ya. Setelah kita belajar, setelah kita dengar presentasi juga, setelah kalau mengerjakan pelajaran berkelompoknya, nah silahkan sekarang kamu ambil HP-nya masing-masing, silahkan WA saya. Jelaskan menurut Anda apa sih fungsi dari kecerdasan artifisial menurut kamu masing-masing. Jangan lihat ChatGPT, tapi menurut dirimu. Kalau bahasa ChatGPT akan terlihat, ya. Silakan kamu ketik, silakan chat saya, silakan dijawab.
Ya, asesmen singkat ini ya. Asesmen satu aja ya. Asesmen pengetahuan kita silakan dijawab. Oke, saya kasih waktu 23 menit lah ya. Untuk refleksi terakhir pembelajaran kita, perhatikan semuanya. Silakan dibaca baik-baik di depan, perhatikan ya. Oke. Jadi untuk perhatian kita semua sebagai bahan refleksi terakhir pembelajaran kita, bahwa KA tidak selalu benar. Ingat ya, KA tidak selalu benar. Maka tolong dicamkan bahwa apapun yang dari KA itu tidak selalu benar. Jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA, maka semakin akurat hasilnya. Maka yang terbaik untuk KA dan untuk kita semua, bahwa KA itu tidak bisa menggantikan peran manusia, tetapi membantu. Oke, tetapi membantu. Jadi kalau apapun kamu gunakan KA, ya, itu sifatnya membantu. Tolong olah kemampuan kamu sendiri. Jangan percaya 100% bahwa KA itu tidak selalu benar. Oke, jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Jadi KA ini bisa membantu kalian, tetapi juga kalian harus bijak seperti yang disampaikan dari kelompok 1 tadi, bahwa kalian harus bijak untuk menggunakannya. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan codingnya, ya, dengan memanfaatkan KA boleh, tapi kita juga harus memahaminya secara dasar dulu sebelum kita nanti melanjutkan ke KA. Oke, terima kasih untuk hari ini 10 DKP. Untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdiri semuanya. Oke, kita akan tutup dengan berdoa bersama. Oke, silakan di tempat duduknya masing-masing. Ya, untuk semuanya, sebelum mengakhiri ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Selamat siang dan tepuk tangan untuk kita semua.